Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah pentingnya kita mendengar dan merenungkan firman dalam hidup kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, jangan jadi orang pemalas. Sekali lagi firman Allah hari ini menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, jangan jadi orang pemalas. Raja Salomo menasihati kita, kalau kita pemalas maka kita disuruh belajar kepada semut. Sesungguhnya itu suatu yang merendahkan diri kita kalau sampai seperti itu. Kita harus belajar dari semut. Walaupun ada sisi positifnya yang harus kita pelajari dari semut. Tapi artinya mau mengajarkan kita sebagai umat, sebagai orang percaya adalah bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang lebih mulia dari segala ciptaan yang lain. Kita jangan jadi pemalas. Supaya kita tidak disuruh belajar kepada semut itu. Kalau kita sudah tidak pemalas, maka sudah barang tentu seorang raja yang berhikmat tidak menyuruh Anda untuk pergi kepada semut. Makanya dalam ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Itu hanya kepada pemalas yang kita disuruh pergi kepada semut untuk belajar kepada semut. Itu memberikan suatu tekanan kepada saudara dan saya bahwa betapapun kita sebagai umat, sebagai orang percaya, siapapun kita, mari kita belajar, menumbuhkan dalam diri kita, menularkan kepada generasi kita di masa yang akan datang, suatu jiwa untuk selalu rajin, untuk suatu jiwa yang selalu mau bekerja keras. Jangan jadi orang pemalas. Dari firman Allah hari ini kita akan belajar kenapa kita tidak boleh jadi orang pemalas. Apa yang mendasarinya? Apa alasannya? Sehingga kita tidak boleh jadi pemalas. Dalam ayat 7-8, biarpun tidak ada pemimpinnya, ini semut, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Itu semut. Saking rajinnya mereka, walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang jadi penguasanya, tapi mereka mengatur hidup sedemikian rupa, sehingga ada waktu mereka menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Karena mereka sudah mengumpulkan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanan pada waktu panen, sudah barang tentu mereka tidak kelaparan. Itu karena apa? Karena mereka rajin. Dari sinilah kita belajar bahwa kenapa kita tidak boleh jadi orang pemalas. Karena orang pemalas tidak bijak dalam mengatur hidupnya. Harusnya kita seperti semut yang menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tapi kita orang malas tidak bijak. Sehingga akhirnya kita hanya hura-hura. Karena ciri orang malas itu hanya hura-hura saja. Hanya bersenang-senang saja. Hanya hidup semaunya saja.
Sehingga akhirnya pada waktunya mereka akan kekurangan, mereka akan ada kelaparan. Tapi beda dengan semut. Karena semut bukan pemalas, tapi justru mereka adalah orang yang rajin, sehingga ibaratnya mereka bijak dalam mengatur hidupnya. Sehingga ada waktu mereka menyediakan roti di musim panas. Kita tidak pernah mau menyediakan roti. Karena apa? Malas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita tidak. Kenapa? Karena kita malas. Jadi kenapa kita tidak boleh malas? Karena orang malas tidak bijak dalam mengatur hidupnya, dalam menyiasati hidupnya, dalam menata hidupnya, sehingga akhirnya dia sendiri akan menderita kesusahan ataupun kesulitan. Jadi kita belajar supaya kita tidak jadi pemalas, karena kalau kita pemalas, maka kita disuruh untuk belajar kepada semut. Yang kedua, alasan kedua, kenapa kita tidak boleh malas? Dalam ayat 9 sampai ayat 11, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat ini memberi indikasi parameter orang malas itu adalah orang yang senang tidur. Orang yang banyak tidur, waktunya habis. Percuma dengan tidur saja. Akibatnya apa yang terjadi? Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di sini kita melihat alasan kenapa kita jangan jadi orang malas, karena kemalasan itu mendatangkan kemiskinan. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Jadi akibatnya kalau kita jadi orang malas adalah mendatangkan kemiskinan. Berarti orang rajin mendatangkan kekayaan. Jadi seringkali, acap kali dan banyak kali kita miskin karena kita malas. Walaupun ada kemiskinan yang disebabkan oleh faktor yang lain, tetapi salah satu faktor utama penyebab kenapa kemiskinan, karena kita malas. Kita malas bekerja, kita malas berusaha, kita malas berbuat sesuatu. Pekerjaannya hanya tidur dan tidur. Itu orang malas. Dan sebagai umat firman Allah hari ini mengingatkan kita, menasihati kita, jangan bangun jiwa yang pemalas itu. Kita belajar sebagai orang tua menularkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, dan salah satu kebiasaan yang baik yang perlu kita wariskan buat generasi kita di masa datang adalah kebiasaan untuk menjadi orang yang rajin, bukan jadi orang yang pemalas, karena orang malas itu sangat dekat dengan kemiskinan. Jadi seharusnya kita introspeksi diri, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Lebih baik kita introspeksi diri, jangan-jangan kita miskin karena kemalasan kita. Karena itu mari kita mulai bangkit, mulai bangun dari tidur. Ada waktu kita akan banyak tidur. Karena itu selagi energi, selagi waktu kita masih produktif, kita harus mengurangi jam tidur. Tapi sebaliknya kita memperbanyak jam kerja. Sehingga kita menularkan kebiasaan yang baik bagi generasi di masa yang akan datang. Yaitu kebiasaan yang rajin bekerja, yang rajin berbuat apa saja. Bukan jadi orang yang pemalas, karena orang malas sangat dekat dengan kemiskinan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami jangan jadi orang pemalas. Karena orang pemalas tidak bijak dalam mengatur hidupnya. Karena kemalasan mendatangkan kemiskinan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.